Sekali lagi keluarga duka khususnya bertemu bersama anak-anak menantu beserta seluruh cucu atau cicit yang saat ini ada. Kami persilakan bisa foto bersama. Setelah itu ini dari baik pada keluarga kami persilakan untuk bersama. Belakang, mau belakang. Bensin apa sampai juga silakan. Ya, kepada anak-anak dari almarhum, anak-anak menantu beserta seluruh cucu bisa berkumpul mengambil posisi untuk foto lebih dulu. Sini aja ya. Depan aja, Mas.
Kami persilakan kepada keluarga untuk melakukan foto bersama. Masih ada, kami tunggu. Anak menantu dulu. Ya, siap. 1, 2, 3, bentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai upacara pengukuhan terpilih. Kita akan pujikan nomor 3. Hidup ini adalah kesempatan.
Enggak, misalnya iso kamera anu itu kurang ready iso enggak kurang jelas ke sini. Hanya sementara hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami dan Engkau menguatkan buat keluarga yang berduka saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam segala perkara, Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, dan Allah yang selalu menguatkan kami. Sehingga ketika kami berjalan dalam dunia ini bersama Engkau, kami akan tetap kuat dan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai upacara penutupan peti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan nanti beberapa kali lagi hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika saya mendoakan Tante Tin ketika di rumah memang kondisinya sudah lemah, tetap saya katakan, Tante, selama masih hidup, ini ada kesempatan untuk menghasilkan buah. Meskipun di atas ranjang, Oma masih tetap bisa berdoa. Doakan semua anak, menantu, cucu, hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Setiap ada kesempatan saya ingatkan, datang saya ingatkan, kesempatan selama masih hidup, kesempatan untuk berbuah, nggak pernah sia-sia. Meskipun di atas ranjang, Oma masih bisa berdoa. Dan kesempatan memang semua ada batasnya. Ketika kita gunakan ini baik-baik, hidup ini berarti. Hidup ini menghasilkan buah. Sebab itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Meskipun kita di atas ranjang pun masih bisa berbuah. Angkat telepon, menguatkan yang lain, menolong yang lain, menghibur yang lain. Di mana kita ada usaha, ada kerinduan untuk menolong yang lain, Tuhan pasti membuka jalan. Kita bunyikan nomor 7, ku tak membawa apapun juga. Inilah
pujian ini mengingatkan kita bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang fana, rumah, uang, deposito, tidak dibawa. Biar kita ingat hal ini, bahwa satu kali semua akan ditinggalkan. Tapi apa yang kita lakukan buat Tuhan, perbuatan baik buat saudara, perbuatan baik buat orang tua, perbuatan baik buat rekan-rekan kita yang memerlukan, tidak pernah ketinggalan, dicatat oleh Tuhan. Sebab itu kita yang oleh anugerah Tuhan diberkati, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tolong satu dengan yang lain. Kita bunyikan nomor 10, Ku mau cinta Yesus selamanya, dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jangan kalau teman-teman boleh berdiri. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta. Ada pendeta Rokabayan sudah pada paling dalam doa. Ku mau cinta Yesus selamanya,
di dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Segenap hatiku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa surgawi yang kami kenal sepenuh dalam nama Tuhan Yesus, biar ini menjadi keputusan kami di dalam kami mengiring kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, perjalanan hidup ini tidak semudah apa yang kami bayangkan. Seperti dikatakan kitab Ayub bahwa manusia hidup itu penuh dengan pergumulan, seperti orang berperang, dan banyak tindasan, banyak tantangan yang mesti hadapi. Berapa banyak mereka tidak tahan dengan hidup ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, bahkan menopang hidup kami. Dan kami percayakan janji-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memulai perkara yang baik di dalam hidup ini, dan Engkau menyelesaikan rencana dalam setiap hidup kami. Sebagaimana Oma yang kami kasih, di mana Engkau sudah panggil Tuhan, kami tahu orang-orang yang mati di dalam Engkau, Engkau kumpulkan bersama-sama dengan Engkau. Seperti dikatakan Wahyu 21:3-5, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, tetapi kesukaan dan kesukaan buat selama-lamanya. Dan kami yakin Tuhan, seluruh warga besar yang ditinggalkan tidak terlalu merasa bersedih hati, sebab kami tahu kemana kekasih kami pulang, yaitu masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah ada tengah-tengah kami dan siap memberkati kami lewat hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman, memberikan pengharapan, kekuatan dan penghiburan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati kami dan kami sambut firman penghiburan dalam berikan nama Tuhan kami Yesus Kristus sendiri, Juru Selamat dunia ini dan Juru Selamat kami. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk. Firman Tuhan sebentar dan Ibu Bapak yang Yesus. Selamat sore saudara-saudara. Sore hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini nanti dapat menolong, menguatkan iman kita semua, terutama buat keluarga yang ditinggal. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, semua orang tahu manusia satu kali akan mati. Tapi tidak semua tahu atau sadar kematian itu dapat terjadi sewaktu-waktu. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, Yakobus 4 ayat 14, manusia itu seperti uap yang kelihatan seketika saja lalu lenyap. Maksud firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa manusia sewaktu-waktu mati. Bahkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, meskipun kita masih hidup, kita harus merasa seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Masih hidup, tapi kita harus merasa sewaktu-waktu kita mati. Saudara-saudara, kalau kita mengerti sewaktu-waktu kita mati, kita harus siap. Amos 4 ayat 12 dikatakan, kita harus siap bertemu Tuhan. Kita harus bersedia menghadap Tuhan. Setiap apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu selalu ada firman-Nya, bukan kata-kata pengkhotbah seperti sore hari ini.
Saudara-saudara, sore hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sudahkah kita siap sewaktu-waktu kita bertemu Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus mengerti dan menyikapi dengan betul tentang kematian. Bagaimana supaya kita bisa mengerti dengan betul tentang kematian? Oleh anugerah Tuhan, kita yang sudah belajar dari firman Tuhan, kita mengerti tentang kematian. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian? Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Terjemahan lain, amat indahlah di pemandangan Tuhan matinya orang yang dicintai. Saudara-saudara, orang yang dicintai Tuhan, kalau mati itu berharga, indah. Kematian orang yang dicintai Tuhan bukan satu malapetaka. Kematian orang yang dicintai Tuhan bukan satu musibah, bukan sesuatu yang tidak enak, tapi indah, berharga. Bahkan saudara, orang yang mati di dalam Tuhan, itulah hidup yang jauh lebih baik. Filipi 1:23. Semua orang memikirkan bagaimana hidup yang baik, tetapi ingat saudara, ada hidup yang teramat baik. Apakah itu hidup yang teramat baik? Hidup yang teramat baik bila mana saudara dan saya sudah pergi dan dia bersama Kristus, itulah hidup yang teramat baik. Oleh sebab itu saudara, memang keluarga, teman-teman pasti akan susah, sedih kalau anggota keluarga kita, saudara kita pulang dipanggil Tuhan, ya. Tetapi saudara, jangan terlalu susah, jangan ikut terlalu berduka cita, sebab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sudah menguatkan kita semua. Jangan terlalu berduka cita, sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara dan saya, oleh anugerah Tuhan, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan apa, saudara? Pengharapan yang penuh bahagia. Terjemahan lain ditulis pengharapan yang keberkatan. Ditulis dalam Titus 2 ayat 13. Oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan yang keberkatan. Apakah itu pengharapan yang penuh bahagia? Yaitu pengharapan untuk hidup yang sebenarnya di surga bersama-sama Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kita. Tadi dikatakan hidup yang sebenarnya. Kita semua tahu hidup di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Kita hidup di dunia ini cuma menumpang. Dan hidup di dunia yang cuma menumpang, hidup yang sementara ini, hidup yang penuh dengan pergumulan. Wahyu 4 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 11, maksud saya. Hidup di dunia sementara ini hidup yang penuh dengan peperangan jiwa, penuh dengan pergumulan. Pergumulan menghadapi masalah dalam rumah tangga, pergumulan menghadapi masalah dalam pekerjaan dan keuangan. Ada yang menghadapi pergumulan menghadapi masalah kesehatan dan sebagainya. Hidup di dunia sementara ini hidup penuh dengan pergumulan. Tetapi saudara, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab dia sudah berhenti dari segala kelelahannya menghadapi setiap pergumulan di dalam hidupnya. Hidup penuh dengan pergumulan itu melelahkan. Tapi saudara dan saya yang mati di dalam Tuhan, kita sudah berhenti dari segala kelelahan menghadapi segala macam pergumulan hidup di dunia sementara ini. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sore hari ini mungkin ada di antara saudara yang belum percaya dan mau menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, terimalah Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi keluarga akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kalau kita mati, kita beroleh keselamatan, kita ketemu Tuhan, masuk kerajaan surga. Tetapi saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan dan saudara sudah belajar dari firman Tuhan, kita sudah mengerti, meskipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tidak otomatis selamat. Sebab kita tidak langsung mati seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Dia percaya di Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama aku di sorga. Sebab penjahat itu langsung mati. Tetapi orang yang percaya Tuhan, setelah percaya Tuhan tidak langsung mati, masih hidup. Dan hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan. Oleh sebab itu Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Maksudnya, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu satu proses, satu perjalanan. Dan di dalam perjalanan orang untuk memperoleh janji keselamatan dari Allah, orang itu masih bisa jatuh dalam dosa. Dan kita semua tahu, kalau ada dosa tidak bisa masuk surga. Wahyu 21:27. Segala yang najis, kekejian dan dusta tidak ada di dalam surga. Jadi kalau ingin mati masuk surga, ketemu Tuhan, jangan ada dosa. Bukan orang yang berseru Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Allah. Matius 7:21. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mau masuk surga, kita harus melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mungkin firman yang kita dengar sore hari ini, saudara sudah tahu, saya hanya mengulangi saja. Tapi biarlah kita tidak bosan, bukan kebetulan setiap kali kalau kita diingatkan tentang kematian. Ingat saudara, baik saudara dan saya, sewaktu-waktu kita mati, kita apakah siap ketemu Tuhan? Jangan merasa sepertinya sudah pasti ketemu Tuhan, keluarga bikin batu nisan telah beristirahat dengan tenang ke rumah Bapa di surga, telah pulang ke rumah Bapa di surga, ternyata yang di dalam kuburan atau maaf di dalam peti tidak masuk surga sebab ada dosa. Kasihan, ya. Apalagi pengkhotbah atau pembicara dan sebagainya mengatakan, saudara-saudara, kita semua tahu almarhum saat ini ada di sisi Tuhan, sedangkan almarhum atau almarhumah tidak ada di surga sebab ada dosa. Oleh sebab itu saudara, jangan ada dosa, hiduplah suci. Ya, sebab Allah itu suci, kita harus suci. Suci, kudus seluruh hidup. 1 Petrus 1 ayat 15. Hanya orang yang suci hatinya, dia bisa memandang Allah. Kalau tidak suci, tidak bisa memandang Allah, apalagi masih rumah Allah. Tuhan memberkati. Kita menyanyi nomor 9. Banyak perkara yang kita tidak mengerti, terutama tentang firman Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya, kita ada kemauan untuk mengerti, kita ada kemauan untuk belajar, Tuhan akan memberi kesempatan. Tuhan peduli buat orang yang mau. Dan diri kita harus mau belajar sampai mengerti, belajar firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pengorbananmu yang begitu kudus, yang begitu mulia di atas kayu salib, darahmu yang suci Tuhan, boleh menyucikan kami dari segala kesalahan dosa yang pernah kami perbuat. Ketika kami mengakui segala kesalahan kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kasih. Engkau mau menerima kami, Engkau mau mengasihi kami, Engkau mau mencurahkan darah-Mu bagi kami, sehingga kami yang berdosa Engkau layakkan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, buat darah-Mu yang kudus yang sudah menyucikan Omadin Tuhan dari segala kekurangan dan segala kesalahannya. Kami bersyukur Omadin boleh sampai ke akhir, boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan seperti janji akan firman-Mu, siapa yang setia sampai mati, dia pun akan mendapatkan mahkota kehidupan. Biar kami semua Tuhan yang hadir di saat ini Tuhan, kami yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, biar kami boleh mengerjakan keselamatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami biar pertahankan nama kami yang sudah tertulis dalam kehidupan ini sampai ke akhir Tuhan, sehingga ketika saat itu tiba, nama kami tetap ada dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu yang luar biasa, buat kebahagiaan yang Kau berikan kepada orang yang meninggal di dalam Engkau. Mereka betul-betul bersukacita, mereka betul-betul berbahagia sebab bertemu dengan Engkau, Kekasih, Juru Selamat, Penolong dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tutup peti ini Tuhan, biar Engkau ingat akan perjanjian-Mu. Barang siapa yang percaya kepadamu, tetap hidup kekal selama-lamanya. Roh Omadin sudah bersama dengan Engkau, dan tubuh ini kami titipkan sementara Tuhan. Dan satu kali pada waktu kedatangan yang tidak lama lagi, biar tubuh ini pun Engkau ubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di pengharapan kami, kekuatan kami, bahwa kami satu kali akan berjumpa kembali dengan kekasih, dengan orang tua, dengan yang kami cintai Tuhan, untuk senang selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Biar kami tetap di dalam Engkau Tuhan, boleh mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri upacara penutupan peti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih penyelamat jiwa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pihak Aryo untuk mengambil upacara. Pada penutupan sore hari ini dari Agung Ibu Santi Kuno telah selesai, dan dari keluarga mungkin ada yang memberikan sambutan pada keluarga. Sudah tetap kami lakukan. Para hadirin, keluarga maupun kenalan maupun dari pihak gereja, pertama-tama kami sekeluarga besar dari Omadin mengucapkan terima kasih untuk simpati yang saudara sekalian tunjukkan, juga dukungan kepada kami yang kehilangan, karena kami tahu kehilangan ini sementara, tapi kami berjumpa dengan diri pada waktu Yesus datang kembali, dan kami bersama
bersama duduk dalam rumah Bapa dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih untuk dorongan support, sumbangan, pemberian, dan apapun saudara sekalian dan seluruh famili dan kenalan memberikan kepada kami, sehingga kami bisa kuat, bisa tegar menghadapi semua ini. Dari waktu dia sakit sampai pada waktu dia dipanggil pulang ke Tuhan, kami percaya simpati saudara, simpati yang diberikan untuk menguatkan kami tidak akan sia-sia, karena dengan kekuatan itu kami berada dan bertahan. Terima kasih. Dan hanya terima kasih. Saudara sekalian, kami serahkan kepada pihak gereja untuk meneruskan Aryo untuk memfollow-upi penutupan peti ini. Memang penutupan peti ini akan memisahkan kami dari Mami. Dan biarlah kasih dan cinta kasih Mami tidak tertutup, sudah diberikan kepada anak cucunya, dan anak cucunya boleh menjadi agen kasih Tuhan kepada semua orang dan saudara sekalian. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sambutan yang diwakili oleh keluarga, dan kepada keluarga para famili bisa memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan minyak wangi. Pada saat memberikan minyak wangi, gunakan minyak wangi dari wajah Al-Mahmud. Mengambil posisi dari arah kanan dan menghadap ke arah ke kiri. Kami persilakan kepada keluarga untuk memberikan minyak wangi.
Cici, kami persilakan bisa mengikuti untuk pemberianmu. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhanku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhanku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhanku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidup, Kepada keluarga bisa bersama-sama foto keluarga, anak menantu beserta cucu dan cicit. Kami persilakan semuanya bisa di belakang dari tepi jenazah. namun hatiku tetap memandang padamu. Anaknya di Kau tengah, ada untukku. dua anak di tengah.
kasihmu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya, baik, siap. Kau lebih Lihat ke arah kamera. pulihkan hidupku. Oke, siap. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih Baik, cucu keluar dulu. Anak menantu tetap di tempat. Takut bimbang karena ku tahu kau bersama. Jauh-jauh nanti dapat Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya menantu bisa keluar. Menantu bisa keluar. Menantu bisa keluar. Tinggal kita saja. Ya, baik. Untuk berkeluarga. Untuk berkeluarga diawali anak tertua. Untuk berkeluarga, kami silakan diawali anak tertua dulu. Silakan kami. Dari anak pertama, anak tertua, silakan. Beserta keluarga. Persiapan untuk anak yang berikutnya, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Ya, baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Kami aturkan kepada anak kedua dan keluarga. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Adakah Tuhan yang selalu sertaku? Ya, baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Tahan dulu, sudah. Kameranya. Baik, terima kasih. Anak yang ketiga beserta keluarga.
beserta keluarga. Yes, baik. Terima kasih. Selesai dari foto bersama akan dilakukan penyelidikan ya, pemberian selimut untuk almarhum akan dilakukan anak-anak, kami silakan anak-anak dan menantu untuk memberikan selimut untuk almarhum. Baju-baju. Kepada tamu-tamu ya dari pihak gereja, kami persilakan untuk memberikan minyak wangi. Oke, tutup dulu silakan. Setelah itu dari tamu-tamu yang hadir, kami persilakan untuk memberikan minyak wangi. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit ini. Kebaikanmu Kami persilakan Ibu. lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat aku terpesona. Apa yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan, Om, apa mau sih sekalian? dengan apakah ku balas pujian dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian dan sembahan.
akan selalu kasih Tuhan dapat abadi, akan bertahan sampai selamanya. Tetap percaya Tuhan yang berkata. Tuhan kekuatan di hidupku. Mandang info ini si Polri warga Surabaya Malang boleh berfoto dulu sama mama ya. Yuk maju ke depan sana
tak pernah berubah. Bawahnya di sebelah sini. Permisi ya, Kak. Silakan dikit, Kak. Sudah lengkap? Ya? Ya, siap? Ya, baik, siap. Rapor merah. 1, 2, 3, dan Tahan dulu. dan kamera 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Persiapan untuk keluarga yang telah menyiapkan baju-baju yang akan dimasukkan di dalam.
melukai Yesusku, bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Dan takkan goyah, bersama aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya bersama Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, diturunkan. Bisa diturunkan, dirapikan bagian kiri kanan, bagian tak letih kau pernah kecewa, getar hatimu menghadapi semua. Katakanlah kau temukan jawabannya, meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya.
akan kasih-Nya. Ingatlah selalu janji-Nya, Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagiku. Janganlah bergantung pada Keluarga boleh lihat yang terakhir yang selesai ketika kami melalui kepikiran. Dan terima kasih keluarga bisa bergeser atau kembali ke tempat duduk. Petugas Aryo akan mendekati jenazah. Kami persilakan petugas Aryo bisa menutup jenazah. Dialah yang sanggup mengatur hidupku. Dia lebih dari jawaban yang kau beri. Yesus penolong yang setia.
Great is your love, higher than the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens, and let your glory be over all the earth. I will make roads in the wilderness, says the Lord. Make way where there is no way, because I love you. You are the apple of my eyes. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Itu nggak bunganya itu buat di atas ini. You are the strength. Bonekanya mau tetap diadain. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love. Ini ceritanya Angel no. As far as the heavens and earth, all your love is greater than